Ya di situ kan ada banyak teman-teman pas Oke. lagi upacara, terus habis Ah. itu nama saya kan dipanggil di depan gitu. Oh iya, apa Iya. jadinya dipanggil Ya satu-satu toh? saya Ah. merasa bangganya itu di situ Oke. membawa nama haruman. Ah. Habis itu nama saya dipanggil di depan itu. Oke. Kan orang tuanya diundang toh? Iya. Ah iya bener. Sebuah kebanggaan buat sekolah, instansi, Iya. buat sampean, buat keluarga gitu ya. Iya. Luar biasa. Halo Sobat DPP, kembali lagi di podcast Suara DPP. Kali ini kita kedatangan seorang adik yang sangat luar biasa karena beliau masih kelas 2 SMA tapi pernah membeban tugas yang sangat luar biasa pas HUT RI ke-77. Ini dia, kita sambut Mas Ilham. Ya, selamat sore. Untuk apa Mas channelnya? Podcast Suara DPP. Oh, podcast Suara DPP ya. Ini saya pertama kali bergabung di sini. Oh, untuk jadi salam kenal juga. Oke, jadi terima kasih buat Mas Ilham udah meluangkan waktu. Pulang sekolah ceritanya ini, pulang sekolah kita Ya, ajak masih- syuting, kita ajak pulang podcast, dan alhamdulillahnya beliau mau meluangkan waktu. Oke, sedikit ngomongin. Ini kan ngomongin langsung aja, customnya beda. Pulang sekolah nggak mungkin customnya kayak gini toh. Ini memang kita branding harus dipakai. Mungkin teman-teman Sobat DPP tahu kalau pakai merah putih kayak gini itu tandanya apa. Jadi Mas Ilham ini adalah anggota Paskibra, Paskibra. untuk perayaan HUT RI ke-77 Iya. yang bertugas di Kecamatan Di Siliragung. Kecamatan Siliragung. Posisinya sebagai apa? Untuk posisinya sebagai Danton. Masuk, luar biasa teman-teman. Anak man sekarang kegiliran jadi dantonnya pasukan pengibar bendera. Gimana perasaannya? Ya, untuk pas pengibaran itu ya pertamanya agak deg-deg ser-ser gitu rasanya. Habis sudah masuk lapangan itu ya enak aja, enjoy aja. Jadi langsung pikiran itu bisa fokus. Pertamanya itu nggak bisa fokus gitu kan. Oke, jadi pas ya, biasalah demam panggung itu biasa ya. Iya. Jadi untuk awal ini memang pertama. Sudah kedua. Pertama Oke. kali itu di Kecamatan Bangurjo. Oh, pernah ikut? Iya, pernah Oke, ikut pas SMP kelas 2. Oh, SMP kelas 2 gitu. itu Ha, sudah ikut Paskibra ha, Kecamatan Bangurjo. ha. Alhamdulillah diseleksi masuk juga. Terus akhirnya ini yang kedua kalinya. Oke, luar biasa. Dan terus jadi dantonnya di Iya. sini ya, luar biasa. Ini flashback sedikit terkait pengalaman kemarin. Itu kemarin untuk proses seleksinya itu emang gimana? Apakah didatangi setiap sekolah atau? Enggak. Jadi untuk gurunya itu Ah, langsung milih di kelas-kelas gitu siapa yang oke. mau ikut Oh, ha. Paskibra. Jadi langsung yang ikut langsung dibawa ke kecamatan, baru di sana diseleksi. Oke, berarti menyaring dari sekolah dulu. Iya. Nah, terus kenapa Mas Ilham kok minat? Kan dulu udah pernah. Gimana? Ya gimana ya, cari pengalaman lagi lah. Kan Oke. di sana sudah, di sini juga kayak apalah rasanya yang di sini kan ya beda kecamatan biasanya beda rasa gitu. Oh gitu ya. Luar biasa. Oke, mungkin Sobat DPP banyak yang penasaran nih. Mas, tesnya tuh gimana sih? Kayak apa aja gitu? Gimana? Untuk tesnya itu sebenarnya mudah sih ya, gak dibilang sulit ya gak sulit, dibilang mudah ya gak mudah. Untuk tesnya itu kesehatan, Oke. terus postur tubuh itu ketinggian tubuh, habis itu BB berat gitu. badan. Kayak ini ya, kayak mau tes masuk angkatan Iya. polisi ya. Emang Mas Ilham punya cita-cita mau masuk ke sana? Sebenarnya ya ada mau Oke. cita-cita itu kalau ada rezeki yang insya Allah daftar TNI. Oke, kalau suruh milih matra yang apa? Darat, laut, udara? Darat. Oke, ya kita doain lah semoga bisa terwujud cita-citanya Mas Amin. Ilham. Oke, next. Oke, waktu SMP kan pernah ikut. Iya. Oh, berarti waktu SMP itu memang berarti paling kecil sendiri dong. Berarti apa satu pasukan ada anak SMP, SMA gitu atau gimana? Yang SMP itu ada 2 SMP, jadi SMP apa itu saya lupa namanya, sama MTS saya. Oh, sampean mewakili MTS. MTS Iya. mana? MTS 2 Banyuwangi. MTS 2 Banyuwangi, Iya, MTS. Samberjo. Oh, jadi buat adik-adik yang mungkin
sekarang sekolah di MTS Sambirejo ini alumninya. Oke oke. Jadi yang pertama kali itu 4 orang yang diambil. Habis itu udah diseleksi latihan berapa 1 bulan penuh. Terus akhirnya pas hari H ya alhamdulillah lancar. Oke. Terus ini kemarin itu ada seleksi lagi. Pertamanya itu seleksi Paskibra kabupaten. Kabupaten nggak masuk. Kan Oke. sudah di kecamatan, pengennya yang lebih ke Tinggi lagi lah ya. tinggi lagi ke kabupaten. Hmm. Terus akhirnya nggak lolos. Ah. Karena kan ketinggiannya itu kurang. Oke. Kurang 1 senti aja. Waduh, tinggi banget sih ya. Terus 1 senti. Habis itu udah gak lolos. Ya udah katanya Pak Sulkan, oke. Pak Sulkan Satpol PP itu Ah. gak apa-apa lah gak masuk. Habis itu besok melak ke kecamatan ae. Ya udah saya oke gitu. Habis itu alhamdulillah masuk di kecamatan, alhamdulillah jadi Danton itu. Oke, itu ada proses seleksi tersendiri atau emang karena udah kenal sama Pak Sulkan itu? Ya ada seleksinya juga. Oke. Terus habis itu yang anehnya itu kayak gini. Pas tes ketinggian itu pas di seleksi kabupaten itu kan tingginya 160. Habis diseleksi di kecamatan kemarin 166. Waduh, kok bisa ya? Satuan gitu loh. Waduh. Terus Tetapi akhirnya lolos juga. Dari berapa atau langsung ditunjuk berapa orang yang calon Danton atau diseleksi semua? Diseleksi semua. Jadi Oke. untuk suara-suara gitu. Untuk siapa yang suaranya lantang gitu bisa dijadikan Danton. Terus untuk mental barang itu. Terus saya menunjukkan diri akhirnya ya jadi Danton itu. Jadi memang butuh kesiapan mental selain fisik itu ya. Jadi harus siap dari segi mental karena ini jadi tanggung jawab yang besar, momen 1 tahunan. Dilihat peserta segitu banyak. Satu kecamatan loh. Butuh mental yang kuat. Oke. Kalau ngomongin anak Paskibra itu identiknya biasanya itu pinter-pinter, terseleksi dari sekolah-sekolah yang backgroundnya akademiknya bagus. Apakah seperti itu, Mas Ilham? Gimana? Belum tentu juga. Oke. Kalau Mas Ilham sendiri melihat Mas Ilham sendiri, ini sekolah mana tuh? Sampai sekolah di mana SMA-nya? Saya sekolah di Manfaat Banyuwangi. Oh, Manfaat. Jadi buat adik-adik Manfaat Banyuwangi nih. Ternyata Dantonnya Paskibra tahun 2022 untuk HUT RI 77 dari Manfaat Banyuwangi gitu ya. Luar biasa. Kalau ngomongin flashback ke Mas Ilham selaku siswa di sekolah itu seperti apa sih gambarannya? Gimana? Gimana ya? Mau dikatain dieman itu ya nggak dieman sih. Mau ada yang konyol sedikit sudah ketawa. Pengennya itu sudah diem aja lah gitu. Mau nggak ikut, maksudnya nggak aneh-aneh gitu. Tapi mau gimana ya? Mau nggak ketawa, ada yang lucu sedikit udah ketawa. Oke. Jadi humoris banget ya. Humoris level receh. Humornya receh. Kalau dari segi akademik mungkin alhamdulillah gimana? Agak ke bawah. Harus optimis ya, harus pede karena belajar itu tidak hanya terkait aku pintar atau aku bodoh, tapi banyak pengalaman yang bisa diambil dari situ. Banyak hal-hal yang mungkin nanti dari kita sekolah ada sesuatu inspirasi baru yang bisa kita dapatkan kayak gitu ya. Oke, teks. Kalau ngomongin orang tua tahu nggak sampai ikut Paskibra? Alhamdulillah tahu. Gimana perasaannya? Ya kayak gini. Ya wes, moga-moga lancar. Oke. Nanti kalau orang tua bilang ya wes moga-moga gak enak apa-apa, kok di sana gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa gitu. Gak ada apa. Terus aku bilangin kalau mendoakan itu ya semoga lancar gitu, jangan gak ada apa-apa. Gitu. Gak ada peserta nanti. Oke. Tapi tahu ya kalau sampean sebagai Dantonnya. Ya tahu. Apa mungkin pesan pernah disampaikan? Ya itu mau berangkat itu kan mau ya mendoakan itu. Ya udah pakai bahasa Jawa aja ya. Enggak apa-apa. Ya wes hati-hati. Ya semoga-moga selancar. Ngono kita.
Jadi memang tapi kan udah tahu kalau waktu SMP juga pernah ikut Paskibra, kemudian SMA. Jadi yes lanjutkan lah gitu. Kita lanjutkan gitu. Oke, next. Kalau ngomongin kegiatan di sekolah itu selain ekstranya sampai ikut apa? Ikut kegiatan? Kayak ekstra ikut PA. Ikut PA? Itu, ya. Oke. OSIS. Tapi ikut juga. Iya. Berarti ini dong anak buahnya Karina berarti. Iya, iya. Karina ini ada banyak kesini nih. Tapi ini lah aku kasih bocoran sedikit. Aku memang kemarin request ke Karina. Iya. Rin, aku minta tolong dong buat bintang tamu yang temanya kan kemarin habis HUT RI gitu kan. Iya. Anak Paskibra ada gak sih dari mana? Cariin. Habis itu dikasih WA-nya sampean. Jadi terima kasih Karina ya. Oke. Next. Kalau ngomongin kegiatan di OSIS itu sampean berposisi sebagai apa? Tugasnya apa? Untuk di OSIS saya sebagai seksi bela negara. Iya. Itu ngapain tugasnya? Jadi kayak emang gak gimana ya? Kayak ya cuma biasanya bantu-bantu kayak mau buat planning sendiri itu masih pikirannya cuntel. Jadi ya udah kalau ada pekerjaan ini ya dibantu gitu. Oh gitu. Jadi karena kan sampean masih apa ya? Masih juniornya Rina kan, Iya. kan ada pengurus intinya. Iya. Sehingga lebih banyak menjadi supporting aja Iya. ya. Oke, next. Kalau ngomongin kegiatan di luar OSIS, bocoran sampean katanya juga punya usaha freelance. Ayo, apa iya. ini mungkin bisa diceritakan? Untuk usaha di rumah itu ya Eh. kayak buka studio, bukan studio sih. Open indoor. Oke. Iya, kayak foto-foto outdoor, outdoor. Iya, outdoor kok Iya, indoor. di luar gitu Iya, toh. outdoor. Oke. Habis itu kayak orang karnaval, terus anak-anak wisuda Oke. gitu. Saya berani mengambil. Oh, sampean Kayak- jadi fotografernya? Iya. Wow, keren banget. Sejak kapan ini Eh, suka Jadi sejak sudah 1 tahun berjalan. Heeh. Sebenarnya itu kayak biasanya nyewa-nyewa gitu, kok asik main kamera itu. Habis itu terus coba aja temen aku jajal tak tuku lah ngono ya. Habis itu Wow, beli kamera? iya beli kamera. Bisa. Habis itu oke. Habis itu ini mau berjalan sudah pakai berapa kali sudah? Ada kalau 10 job itu ada, Mas. Oke, pernah dapat job di luar? Sudah Luar pernah. biasa. Itu prepare dari awal buka sampai sekarang bisa nerima job dari luar itu berapa lama sampai latihannya itu siapa yang bimbing atau gimana? Autodidak. Wow, luar biasa. Jadi nggak harus semua itu ada gurunya ya. Kita bisa belajar dari Iya, manapun ya. Iya. Oke. Kayak segitiga adventure itu saya sharing-sharing sama teman saya juga yang punya studio di mana? Di Muncar. Oke. Jadi dijelasin ini gimana tuh Mas kayak gini-gini. Ya lainnya autodidak juga. Jadi memang penting banget ya sebuah relasi Iya. pertemanan di luar lingkungan sekolah untuk Iya. menunjang itu pengalaman atau mungkin nanti bisa jadi sebuah pekerjaan gitu Iya. ya. Jadi itu mungkin sedikit masukan buat teman-teman semua. Jadi kalau sekolah kalau bisa ya tetap bergaul, tetap berinteraksi sama orang dan mencoba hal-hal baru gitu Iya. Mas ya. Oke. Kalau ngomongin ini nih, segi ngomongin job desknya seorang fotografer, enaknya apa jadi seorang fotografer gitu? Enaknya kayak melihat hasilnya yang lebih oke. Itu kayak senangnya itu bagaimana ya? Ya senang banget gitu loh. Oke. Merasa puas. Foto itu terasa puas. Habis itu kalau gak enaknya juga kalau pas pernah aja moto manten. Oke. Moto manten. Habis itu kan ya saya belum berpengalaman moto manten juga. Habis itu disuruh dipaksa. Itu gak enaknya. Aku sudah bilang gak mau gitu. Terus akhirnya terpaksa, oke aku bisa bantu. Terus akhirnya berkecimpung juga. Terus akhirnya saya sendiri berangkat, nggak ada temannya. Terus akhirnya ya udah, oke. Habis itu ada komentar dari tuan rumah. Yang fotonya kurang ini, ya udah saya nggak ambil hati. Emang ini berpengalaman saya. Ya proses ya. Iya, prosesnya.
Terus akhirnya ya udahlah, oke. Saya nggak minta upah apa gimana, nggak Aha. dikasih, ya udah Kak. Wow. Apa pokoknya nggak minta lah. Aha. Itu karena jadi bagian belajar ya sampean Iya. itu ya untuk berproses di situ. Iya. Luar biasa. Jadi memang kadang-kala kita dalam belajar itu jangan dulu mikirin uang gitu Iya. ya. Kita cari pengalaman, kita Pengalaman. belajar. Nanti ketika mungkin sudah bisa profesional, ya kita komersilkan nggak apa-apa gitu. Iya. Oke, next kembali ke Ngawon Paskib. Dari Man berapa anak yang ikut? Dari MAN kalau nggak salah 10 anak Wow. Itu paling banyak. paling banyak. Wah, luar biasa sekali Ah. Man. Kalau ini lingkup sekolahnya sekolah mana aja? Untuk lingkup sekolahnya sekolah SMK, terus habis SMK itu Muhammadiyah. ya, Heeh. habis itu King Abdul Aziz itu, Oh, oke, heeh. habis itu PGRI aja PGRI. satu keluar juga mengundurkan diri. Waduh, terus habis itu Man. Iya. Oke, jadi ya semua butuh mental yang kuat. Kadang-kadang aku dulu juga anak Paskib. Tapi waktu itu bedanya Kalau boleh tahu tahun berapa? 2011. Oh. Udah aku tahu banget ya. 2022 dulu. Hampir 11 tahun yang lalu. Jadi itu kalau aku ceritanya waktu seleksi belum puasa, waktu latihan kan Iya. dilatih dulu kan itu. Iya. Dilatih itu awal puasa sampai puasa pas hari hanya 17 Agustus itu pas puasa. Jadi benar-benar siang bolong itu ya puasa semua. Ya yang muslim puasa ngibarin habis itu juga nurunin. Jadi ada cerita tersendiri pengalaman Iya. yang beda gitu dari teman-teman yang mungkin nggak ikut Paskib. Mungkin kalau dari Mas Ilham sendiri apa pengalaman yang berkesan gitu dari ikut Paskib di kemarin ini? Untuk berpengalaman berkesan apa? Untuk ya gimana ya? Untuk melatih mental. Hmm. Dibilang Sarah ya gak Sarah, eh, dibilang enak ya gak enak, yang disuruh gulung-gulung gitu. eh, Habis itu suruh jungkir, sekojam merayap. Masa sampai gitu sih? Iya, Aku dulu kayaknya nggak gitu-gitu banget ya. Bener kan coba Emang. senam habis itu ya latihan BBB itu. Iya. Gitu ya. nah, emang orangnya dedel-dedel gitu. Oh iya kalau emang nggak bisa emang dihukum kadang Iya. disadu gitu-gitu sih, suruh Iya, lari itu gitu-gitu. cuma hal biasa Ah, ah, gitu. ah, ah. Sehingga apa ya itu nikmati aja proses Iya, itu ya. iya. Tapi kepikiran gak sih bakal jadi Danton? Gimana? Eh, enggak kepikiran. Terus habis itu kok teman-teman itu enggak ada yang, maksudnya itu ya ada ya, sudah ada dantonnya gitu. Terus habis itu pelatih bilang kayak kurang tegas apa gimana itu, saya mengajukan diri. Oke. Kalau ngomongin sampean secara personal sebagai anak muda ini, pelajar juga menjadi bagian momentum kemerdekaan HUT RI gitu. Iya. Itu ada nggak sebuah kebanggaan? Aku mewakili mana tuh mewakili Sebenarnya gimana? ada. Apa yang buat sampean merasa bangga gitu? Yang membuat rasa bangga ya, di situ kan ada banyak teman-teman pas Oke. lagi upacara, terus habis itu nama saya kan dipanggil di depan gitu. Oh iya, apa Iya. jangan dipanggil Ya, satu-satu toh? saya merasa bangganya itu di situ. Oke. Membawa nama haruman, habis itu nama saya dipanggil di depan itu. Oke. Kan orang tuanya diundang toh? Iya. Ah iya bener. Sebuah kebanggaan buat sekolah, instansi, Iya. buat sampean, buat keluarga gitu ya. Iya. Luar biasa. Jadi menjadi pengalaman yang mungkin tak akan terlupakan. Tapi ini ya, kalau habis lulus SMA mau ikut yang kabupaten provinsi itu nggak bisa lagi ya? Itu hanya untuk pelajar. Jadi kayak yang ikut di kabupaten itu cuma kelas 11. Oke. Kelas 11. Habis jadi kayak kelas 10 akhir itu loh. Sudah dipilih. Seleksi lagi, Ya, sudah diseleksi. Habis itu kelas untuk yang kelas ke 11 ke 12 nggak bisa sudah. Oke, itu maksimal kelas 11 ya, Iya. kelas akhir. Itu apa sih yang membuat anak-anak itu teman-teman termotivasi dari kecamatan, pengen ke kabupaten, pengen ke provinsi, sampai pengen ke pusat, ke istana gitu? Tantangannya. Ya bocoran sedikit, kemarin tuh sesulit apa tuh ketika seleksi untuk tingkat kabupaten? Sebenarnya ya kayak Sama aja atau gimana? ya sebenarnya sama aja sih. Oh, Cuma tingginya itu loh. Yang yang saya benar-benar ya diperhatikan ya sama Iya, penyeleksinya tinggi. ya, ketinggian. Oke. untuk tinggi kurang 1 cm aja nggak masuk sudah. Apalagi sampai ke tingkat provinsi yang sampai ke pusat ya. 1,5 cm itu nggak setengah senti aja nggak masuk sudah. Waduh, soalnya kan persaingannya
satu kabupaten Iya. gitu kan banyak. Yang diambil berapa toh satu regu itu? Yang diambil biasanya maksudnya Satu regu itu ada berapa anggota? untuk satu semua 45. Jadi Oke. dibuat Buat formasi gitu ya? formasi Oh, iya, iya. 18 17 Iya. 8 45. Betul, Nah, betul. Dan itu sampean yang mengkomandoi gitu ya. iya. Itu berarti butuh suara yang menggelegar ya. Nah, untuk kebetulan kemarin itu cuma anak 15 yang ikut Paskibra. Oh, Jadi gitu. cuma pengibar bendera saja. Oh, gitu-gitu. Latihannya sampean gimana sih? Latihan terkait kan namanya Danton harus banyak aba-abanya, harus menguasai suaranya. Iya, kalau di rumah itu teriak-teriak gitu. Kayak orang Masa? gila. Biar Diajar suaranya. jadi gitu? Iya. Enggak ini. Aku dulu pernah diajarin kayaknya nggak salah. Ini teriak dalam air gitu loh. Bener nggak sih? Jadi Ya, di dalam itu air bisa gitu, ha. kayak di lorong gitu, kayak di Oke. grojokan kayak Oh. suara apa? Suara yang menggelegar kita bersaingan gitu Oh, oh. bisa. Itu penting juga ternyata ya suara yang Penting juga. jadi apa ya? Kayak suara yang mungkin tegas itu menambah kepercaya dirian, Iya. kepedean seorang laki-laki gitu ya. Kalau terlalu cempreng nanti gimana gitu kesannya. Iya. Oke, harapannya apa ketika ya mungkin habis ini naik kelas 12 kan, dari pengalaman sampean selama ini ikut Paskib, harapannya buat adik-adik mungkin yang besok ini mungkin mau ikut seleksi, disaranin itu enggak sih? Kalau bisa ikut gitu loh. Gimana? Ya kalau bisa itu ya ikut gitu. Heeh. Ya mau enak sebenarnya ikut Paskibra itu, asik, Heeh. seru. Tapi ya dilihat prosesnya aja ya ekstrim gitu. Ekstrim. Yang nanti langsung TNI gitu. Iya. Sama polisi ya? Iya. Sama Bayangkara. Polisi TNI gitu. Oke, jadi ya kalau bisa ikut karena itu pengalaman kayak bagian dari bela Iya. negara gitu Iya. ya. Yang nggak bisa Cuma terlupakan. 1 tahun sekali kan. Itu pun kalau udah kelas 12 nggak bisa. Iya. Ini apa namanya? Bisa. Loh, masa kelas 12 bisa? Bisa. Kemarin itu teman saya yang pengibar bendera itu kelas 12. Oh, gitu. Tadi aja mau aku ajak ke sini juga, Ah. katanya ada kerja kelompok gitu. Waduh, anak-anak man juga. Iya. Aduh. Ya nggak apa-apa lah, mungkin lain waktu bisa diajak. Ini Ya. apa namanya? Itu loh, habis acara kan ada prosesi ini loh, apa namanya? Setelah bertugas, setelah ngibarin biasanya tanggal 29, tanggal 30 itu apa namanya? Resepsi. Nah, resepsi. Iya. Itu Kak udah Belum. Kapan? Untuk resepsi itu tanggal 31. tanggal 31 ya. Iya. Di kecamatan tuh. Iya, kecamatan. Oke, jadi yes mungkin pertemuan terakhir, kenangan-kenangan kumpul bareng, Iya. nostalgia selama 1 bulan Iya. latihannya 1 bulan nggak sih? Kalau nggak salah ada kok 1 bulan. 1 bulanan ya. Iya. Aku soalnya dari sebelum puasa sampai pas hari hanya juga puasa. Tapi nggak ada. Biasanya tuh peserta itu yang ditunggu apa? Kesalahannya gitu loh. Iya. Ada nggak sih? Ada nggak selama kemarin kesalahan Ada. apa gitu? Ya. Apa? Maksudnya pas hari H. Oh, Alhamdulillah nggak ada ya. Jadi Kukira pas latihan. nggak. Soalnya kadang-kadang netizen atau peserta itu apa ya nanti yang salah, apakah benderanya kebalik gitu ya kadang-kadang. Ya salah. di pemikirannya itu ya cuma tegang itu. Nanti Oh, kalau benderanya kebalik gimana, kalau ababanya salah Salah. gimana. Oh. Jadi ya benar-benar fokus di situ. Oke. Tapi kayak penekanan sama pelatihnya jangan sampai lah, itu ada. Ada, pasti ada. Oh iya. Dan Sampai itu gimana? bilang gini pelatih. Nanti kalau kamu kayak benderanya terbalik pas hari H, baju putih pakai baju putih itu aku suruh gulung di peceren gitu. Wah, kenapa segitunya? Iya. Terus akhirnya ya alhamdulillah nggak ada juga. Selama sampean sekolah atau mungkin sejak sampean SMP sampai ikut upacara sampai SMA ini, ada nggak pernah lihat kesalahan? Aku soalnya pernah lihatnya di TV-TV gitu loh. Ya pernah ada. Di sini ada? Kalau di sini nggak ada. Ada ya? Kayak di TV-TV. Kayak yang itulah anak kecil manjat Iya. yang talinya nggak bisa digerek itu kan. Iya, kayak terus kebalik Kebalik, orangnya mundur itu juga. Jadi ya semua itu proses, dan tapi kita sebenarnya ketika anak Paskib lagi bertugas itu ya antara dua itu, Iya. ketakutan sama ketegangan sama dilihat audiens begitu Iya. banyak peserta upacara, harus bisa mengontrol itu semua. Iya. Untuk Tapi kalau sudah masuk lapangan itu sudah enjoy, tapi Betul ya nggak? ya habis belum berangkat itu belum
Iya pikirannya masih kemana-mana, tapi ya sudah masuk ke lapangan itu sudah enjoy, tapi ya pemikiran ya masih nanti kalau kebalik gimana, tapi pemikiran itu kayak enjoy gitu, sudah enjoy gitu. Apalagi habis selesai bertugas. Iya. Plong gitu. Sama. Aku juga kayak gitu. Aduh. Tapi ini petugas yang nurunin sama gak sih? Sama. Sama ya gitu. Kalau Sama. kecamatan sama ya. Iya. Kalau yang ya ada nggak ya yang beda pasukan, yang ngibarin Sebenarnya beda itu pasukan? mau dibuat beda, tapi Oh. untuk anaknya itu gak cukup. Oh, jadi pesertanya ya. Ya ya ya. Jadi dibuat itu aja. Jadi apa ya, suatu pengalaman yang nanti bisa saya manfaatkan ke depan dari cerita-cerita selama sekolah itu bisa jadi bekal buat sampean gitu. Iya. Terus kalau ngomongin organisasi, sampean pengen nggak sih jadi ketua OSIS? Ini kan aku kemarin dapat bocoran ya dari Karina. Ini mau pemilu ini. Sampean kan alumni Paskibra itu, Dantonya juga apa ya, kayaknya sangat punya power gitu, punya wibawa tinggi gitu loh. Gini Cocok ya, jadi ketua OSIS gimana? sebenarnya itu ya pengen sih, pengen, tapi masih kebanyakan kayak sibuk di luar. Maksudnya Oke. nggak fokus di OSIS itu. Kalau ingin jadi ketua OSIS, ke saya itu orangnya ya nggak bisa pecah pikirannya. Maksudnya cuntel di dua itu aja gitu, monoton. Nggak bisa mau berplanning kayak gini nggak bisa. Yang penting ya, yang penting ikut, yang penting Iya. nggak terlalu pasif banget di sekolah Iya. gitu. Tapi kalau ngejob tadi itu yang freelance itu masih tetap jalan ya. Alhamdulillah tetap jalan. Udah pernah sampai menghasilkan berapa juta? Udah job kemana gitu, dapat tawaran job? Kayak itu jadi kan ya anak-anak sekolah, jadi ya biasanya per orang. Oh Per orang gitu. bayarnya. Kayak pas momen wisuda Iya. gitu ya. Itu Oh. bayarnya per orang. Nanti berapa biaya SAM ini berapa jepretan gitu. Berarti sampai saat ini Mas Ilham dari biaya, dari pendapatan fotografer itu bisa backup uang jajan nggak sih? Atau lebih dari itu? Gimana? Gimana ya kalau itu? Jadi kalau uang jajan ya ada lah dari itu. Terus lebih di apa ya, diutamakan di tabungannya untuk Oke, membangun mengembangkan lagi iya, ya. mengembangkan lagi. Itu. Jadi sedikit masukan dari ceritanya Mas Ilham itu, kita sebagai pelajar ya kalau bisa ada dana itu dihemat-hemat, ditabung Iya. dulu. Kalau nanti bisa untuk membeli sesuatu yang bisa digunakan untuk sebuah job itu Iya. berguna banget ke depannya gitu ya. Oke, next. Nanti kan berarti, tapi orang tahu nggak? Orang tahu kalau Alhamdulillah orang tahu. Orang tua tahu. Jadi pertama itu orang tua tidak menyetujui. masa? Iya, Kenapa? orang tua tidak menyetujui. Kan dulu itu kan nyewa-nyewa kamera gitu toh. Heeh. Nyewa nggih opo to jane iki. Habis itu habis itu saya buktikan. Oke. Terus saya scroll IG, alhamdulillah ada apa itu lomba di MAN itu. Lomba fotografi. Iya, fotografi. Alhamdulillah yang temanku itu dapat juara 1, aku dapat juara 3. Wah, luar biasa. Terus habis itu lomba di UNESA. UNESA itu kan ada lomba fotografi juga. Terus dapat juara 2 kalau nggak salah. Samian? Ya satu itu Satu tim. Oke, satu tim. Jadi ternyata sudah ada hasilnya. Terus gimana? Orang tahu? Ya akhirnya orang tua saya tak jujur lah, tak jujur wong tuwek. Terus mari ngono iki. Ya wis, terus no. Jadi gitu ya? Iya, kalau sudah melihat hasilnya itu, ya terus direstui itu. Oke, jadi memang kita itu tantangan yang kita memulai sesuatu baru, hasilnya ada nggak? Kalau ada hasilnya ada, pasti orang tua akan support gitu ya. Iya. Meskipun seharusnya apapun hal positif, selama itu positif yang dilakukan anak dalam berproses, orang tua harusnya dukung. Iya. Tapi ini bagian dari pengujian mental sampean. Kalau sampean tetap eksis, tetap kekeh pengen melatih skill fotografer meskipun orang tua kurang setuju, ketika tahu hasilnya beliau kan dukung juga. Jadi seperti itu. Jadi itu teman-teman sedikit inspirasi buat teman-teman semua. Lakukan apapun yang menurut kalian itu positif,
meskipun nanti kadang-kadang orang tua kurang mendukung, aku dulu juga kayak gitu. Iya. Banyak hal yang positif kita lakukan orang tua nggak dukung, tapi ketika tahu hasilnya ya lanjutkan, didoakan gitu. Jadi itu masukan buat teman-teman semua dari Mas Ilham. Terima kasih intinya Mas Ilham udah meluangkan waktu buat hadir di studio podcast Suara DPP. Ya. Ada sedikit kenang-kenangan dari tim kreatif. Buat Mas udah dikasih. Oh udah, oh siap. Nemenin kan dapat ini dari BSC Course dan Suara DPP. Oh iya, terima ya. kasih atas apa lagi channel Mas? BSCcourse.official. iya. Itu yang disebutin Mas ya itu. Gak apa-apa. Ya terima kasih atas udah mengundang saya di sini. Ya semoga subscribernya tambah banyak lagi. Amin. Jangan lupa ya di subscribe. Ya semoga pokoknya tambah-tambah lah. Siap, terima kasih. Oke, itu aja teman-teman Sobat DPP. Buat obrolan saya bersama Mas Ilham kali ini. See you next time. Bye bye.